Menurut sobat, uang senilai 1.700 triliun rupiah itu banyak atau tidak? Banyak bagi rakyat yang harus kerja remuk tulang, peras keringet tiap hari cuman buat bayar cicilan dan beli susu anak. Tapi bagi gerombolan tikus berdasi di negeri ini, 1.700 triliun itu cuman uang receh, uang eceran. Hari ini kita bongkar daftar 20 nama elit manusia-manusia serakah yang kalau ditotal hasil penjarahannya, kalau digabungkan angkanya hampir tembus 1.700 triliun rupiah. Ada mafia minyak Pertamina sekelas Rivasi HNCS yang menguapkan 193 triliun. Ada Harvey Muiz dan kroni-kroninya yang merusak alam bangka demi timah senilai 300 triliun. Ada Surya Darmadi yang mencaplok lahan Riau senilai 104 triliun. Belum lagi rampokan di Asabri, Jiwasraya, sampai BTS Kominfo, dan masih banyak lagi. Dan tahu apa yang paling menyedihkan? Dari total 20 bajingan lebih, para penjara uang rakyat itu tidak ada satu pun yang dihukum mati. Nol. Awalnya bingung kita sama penegakan hukum. Namun akhirnya ngerti juga. Karena mereka korupsi di lahan korupsi juga. Itulah kerja para penegak hukum. Para pembuat kebijakan yang duduk manis di gedung-gedung mewah di Jakarta. Banyak akademisi, pengamat, dan kritikus bertanya-tanya tentang Undang-Undang Tipikor Pasal 2 Ayat 2. Yang kalian buat itu untuk apa sebenarnya? Untuk pajangan. Di situ tertulis dengan jelas, korupsi dalam keadaan tertentu bisa dihukum mati. Keadaan tertentu ini tanda petik loh. Menjarah ratusan triliun di saat rakyat sedang menggap-menggap antri makanan murah. Apa belum cukup disebut keadaan tertentu dalam tanda petik? Jika dibandingkan negara lain, Tiongkok aja, korupsi 50.000 yuan atau sekitar 100 jutaan rupiah, kepala sudah bolong ditembus peluru. Di Indonesia, korupsi ratusan triliun hukumannya bahkan dipotong masa tahanan, bahkan dapat remisi pas hari raya. Terus pas di penjara fasilitasnya mirip hotel bintang 4 lengkap dengan AC dan wifi. Keluar penjara, sisa uang haram masih cukup buat 7 turunan. Bahkan bisa buat modal bikin partai baru lagi. Kalian ini sedang menegakkan hukum atau sedang memelihara komoditas pariwisata koruptor? Sistem hukum kita ini bergeser dari law enforcement menjadi law entertainment. Dagelan ini semua. Wahai rakyat Indonesia saudaraku, para pekerja pabrik, petani, nelayan, milenial, Gen Z yang stres mikirin harga rumah dan biaya hidup. Sampai kapan kalian mau memelihara sifat nerimo yang salah tempat ini? Kalian itu diperas lewat pajak. Pajak motor naik, pajak barang naik, tapi judi online merajalela, merusak keluarga kalian. Sementara uang negara yang seharusnya dipakai buat sekolah gratis, rumah sakit gratis, malah dipakai beli tas Hermes dan jet pribadi oleh istri-istri pejabat tersebut. Kok bisa sih kalian mendiamkan ini semua? Kalau kalian melihat angka ratusan triliun dirampok tapi hati kalian tidak bergetar dan tidak marah, artinya kalian sudah mati sebelum dikubur. Jiwa kritis kalian sudah mandul. Kalian harus marah, tapi ingat, marah kita itu bukan amuk masa bakar halte. Marah kita adalah marah yang berkelas, marah yang menggunakan hak politik, marah yang berbasis data. Tolak dan hukum secara sosial setiap pejabat yang tidak bersih. Jangan pernah mau disogok bansos gocapan sebulan sekali untuk melegitimasi maling yang memimpin daerah kalian. Kita tahu sejarah dunia. Sebuah negara hancur bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena orang-orang yang baik memilih diam, memaklumi dan memaafkan. Jadi jika 20 orang bisa merampok 1.700 triliun tanpa rasa takut kehilangan nyawa, maka bersiaplah besok-besok negara ini akan habis dikunyah sampai ke tanah-tanahnya oleh orang-orang lain yang berkuasa tersebut. Jadi jangan kita pasrah menjadi penonton kepunahan bangsa sendiri. Lalu ada yang bertanya, lu kok bisa ya mereka korupsi lalu aman-aman saja? Jadi kita tahu bahwa saat ini koruptor tidak ada yang dihabisi dan dimiskinkan atau disita asetnya. Atau ya karena hukum andul. Pejabat tertinggi maklum karena yang korupsi pendukungnya juga. Dan pejabat keadilan minta jatah preman. Ya bagi-bagilah mereka. Lalu cara mereka maling bagaimana kok bisa sampai triliunan begitu? Disimpan di mana uang mereka itu? Pastinya mereka memainkan laporan keuangan, mengubah data keuangan, menciptakan proyek fiktif, markup sampai 200% nilai proyek, dan lain sebagainya. Dan ini berjamaah kerjanya. Lalu hasil dari uang jarahan ratusan triliun itu tidak ditaruh di bank lokal atas nama mereka sendiri. Itu cara amatiran. Mereka pakai modus layering dan integration. Mereka sewa akuntan mahal. Mereka bikin puluhan perusahaan cangkang.
Perusahaan boneka yang isinya cuma kertas dan stempel. Uang itu diputar, ditransfer sana sini, dicuci. Sampai sekilas terlihat seperti uang halal hasil bisnis yang legal. Mereka beli jet pribadi, mereka beli supercar, mereka borong jam tangan mewah seharga puluhan miliar. Bahkan mereka pinjam nama supir, nama pembantu mereka untuk buka rekening bank dan beli tanah ribuan hektar. Pembantunya ya tetap tidur di kamar triplek, tapi di atas kertas punya aset ratusan miliar. Lalu ada yang tanya, Bosman, kalau mereka korupsi triliunan, rugi Indonesia tuh apa ya? Begini sobat, uang ratusan triliun yang dirampok dari perusahaan Timah, Pertamina, Duta Palma, itu seharusnya bisa melakukan banyak hal, bisa buat apa saja. Misalnya bisa buat bikin sekolah gratis sampai kuliah, bisa buat bangun rumah sakit gratis dengan fasilitas tercanggih di setiap kecamatan, bisa buat modalin UMKM agar ekonomi daerah bergerak. Tapi karena uangnya dimaling, kas negara kosong, terus pemerintah putar otak gimana cara nutupinnya? Ya peras rakyatnya, pajak dinaikkan, PPN dinaikkan, subsidi BBM dicabut, subsidi listrik dipangkas. Jadi secara tidak sadar Anda, saya, dan kita semua setiap hari sedang patungan membiayai gaya hidup mewah para koruptor dan istri-istri mereka yang flexing beli tas ratusan juta rupiah di media sosial. Anda yang kerja rodi, mereka yang foya-foya. Lebih ngerinya lagi, kerusakan lingkungan di Bangka Belitung dan Riau akibat keserakan mereka. Itu butuh ratusan tahun untuk pulih. Anak cucu kita besok lahir bukan mendapatkan warisan tanah yang subur, tetapi mendapatkan warisan tanah yang bolong-bolong dan alam yang rusak total. Pejabatnya masih bisa tidur nyenyak karena hukumannya cuma hitungan jari tahunnya. Dan asetnya tidak disita habis sampai miskin. Saya tanya sekali lagi pada Anda, apakah Anda masih mau diam? Apakah Anda masih mau menganggap hal ini biasa saja? Jangan jadi bangsa yang bermental budak. Segerakan tuntut penyitaan aset 100% hingga para koruptor itu miskin terhina. Dan jangan pernah beri panggung pada politisi yang didukung oleh uang-uang haram hasil pencucian uang itu. Ambil kembali hak Anda, hukum mati koruptor, jangan biarkan negara ini habis dikerat sampai ke tulang-tulangnya oleh mereka. Peace.